Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di 30 nasihat Rasulullah SAW untuk generasi muda. Dan kita sudah masuk ke nasihat ke-19, yaitu tolong menolong dalam kebajikan dan takwa adalah lambang hakikat persaudaraan. Jadi tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Nah, ini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim menuliskan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lain ada 5. Yang pertama, menjawab salam, mengunjungi orang yang sakit, mengiringi jenazah, menghadiri undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Sebenarnya hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu banyak sekali. Tapi dalam hadis ini disebutkan ada 5 ini. Yang pertama itu menjawab salam. Jadi kalau saya lupa nama imamnya, tapi saya pernah baca bahwa, saya lupa teman-teman nama imamnya siapa. Tapi saya pernah baca bahwa mengucapkan salam itu bentuknya sukarela. Jadi kita assalamualaikum itu sukarela. Tapi begitu ada orang yang assalamualaikum, menjawab salam itu wajib. Jadi memulai salam itu sukarela, tapi menjawabnya itu wajib. Jadi ini hak itu karena itu hak. Karena kita sudah didoakan, maka kita wajib untuk mendoakan balik. Jadi menjawab salam. Jadi orang kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib untuk dijawab. Dan ini indahnya salamnya Islam ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu mendoakan, isinya tuh doa yang baik gitu. Berbeda kalau kita WhatsApp yo, waduh susah itu doa apa di dalam itu malaikat mau aminkan juga bingung, ini manusia ini di doa apa dia nih? Siapa yang ngajar dia nih tiba-tiba WhatsApp yo. Kalian bayangkan masuk ke rumah orang, tok WhatsApp yo. Orang pikir orang gila. Orang tuh assalamualaikum. Itu enak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya tuh semoga Allah melimpahkan, kalau tidak salah ya, semoga Allah melimpahkan keselamatan warahmatullahi rahmat wabarakatuh dan barokah kepadamu. Maka kita membalas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga keselamatan atasmu, rahmat dan keberkahan atasmu juga. Jadi itu tuh salam yang keren tuh. Itu keren tuh. Isinya tuh mendoakan sesama. Jadi kalau kita mengganti salam ini menjadi salam yang lain, doanya hilang gitu. Jadi seyogianya kita mengucapkan salam kepada sesama kita, teman-teman. Dan ada juga hadis riwayat, saya kurang tahu ini riwayat siapa, cuman ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang lain, itu berilah makan orang yang kelaparan, sebarkanlah salam, dan sholatlah di tengah malam hari saat manusia tidur, maka niscaya akan masuk surga dengan selamat. Sebarkan salam, kasih makan orang yang kelaparan, sebarkan salam. Jadi tidak hanya mengucapkan salam, tapi sebarkan salam. Sebarkan, doakan semuanya, sebarkan salam, lalu sholat malam di saat orang lain tertidur, maka niscaya kita akan masuk surga dengan selamat. Dan perkara yang kedua adalah mengunjungi orang sakit. Nah, mengunjungi orang sakit ini penting teman-teman, karena itu akan menumbuhkan menumbuhkan solidaritas. Jadi persaudaraan itu jadi kokoh. Nah, saya kemarin tidak sempat tuh mengunjungi kuku sakit. Saya berharap kuku sakit lagi biar saya bisa mengunjungi nih. Cuman karena pada waktu itu dia sakit cacar ya. Nah ini nih, sekarang tuh banyak teman kita yang sakit ya. Cuman kita mau berkunjung tuh dilema juga gitu. Karena kita tahu bahwa sekarang ini ada wabah COVID-19 ini. Kita mau mengunjungi tidak boleh kan, karena takut tertular dan segala macam. Kalaupun teman kita tuh sakit lain misalkan, bukan sakit COVID misalkan. Tapi ketika dia dirawat di rumah sakit, kita ke rumah sakit itu juga kita khawatir ada berbagai virus di sana, kita tidak tahu dan segala macam. Jadi untuk saat ini saya tidak tahu ya teman-teman, cuman paling tidak kita bisa memberikan perhatian kita dalam bentuk yang lain. Misalnya kita WhatsApp, kita tanya, kita telepon, kita video call, memberikan support gitu. Jadi sehingga teman kita tuh sadar bahwa ketika dia sakit itu kita merasa ada yang hilang dalam pergaulan kita gitu, ketika ada teman yang sakit.
Jadi ketika jangan sampai teman kita tuh merasa ada dan tidak adanya dia tidak berarti apa-apa dalam kehidupan kita gitu. Jangan. Jadi kita memberikan perhatian itu sehingga memberi support kepada dia juga, imun tubuhnya mungkin cepat naik sehingga dia bisa kembali sehat seperti sedia kala. Kemudian yang berikutnya adalah mengiringi jenazah. Nah, ini mengiringi jenazah itu penting untuk kita teman-teman. Jadi kita mengantarkan orang meninggal ke pemakamannya, berziarah kubur itu penting agar kita mengingat mati. Hidup tuh harus mengingat mati sehingga kita punya persiapan untuk menghadapi itu. Bayangkan kita, teman kita yang mungkin waktu hidup tuh sangat energik, sangat aktif, sangat ini segala macam bisa dia lakukan dan segala macam. Lalu tiba-tiba kita tahu bahwa pulangnya dia tuh satu lubang itu doang tuh yang kalau kita timbun semua orang pulang sudah dia sendiri di dalam itu. Yang kita tidak tahu itu alam yang gaib yang akan semua kita akan lewatin itu setelah alam dunia ya. Dan untuk mengingat itu, ketika kita lihat dan kita mengingat itu dan segala macam, kita jadi bisa introspeksi diri gitu. Apa yang akan kita bawa di dalam lubang yang kecil ini nih? Apa yang mau kita bawa ke dalam sana begitu. Dan ini mengiringi jenazah ini teman-teman. Ini sering terjadi di masyarakat ya. Yang saya tahu sunnahnya itu adalah menguburkan, segera dikuburkan. Bukan berarti dengan segera dikuburkan kemudian kalian mengiringi jenazah, kemudian seenaknya di jalan raya itu dengan bendera kuning kecil kalian itu, kemudian kalian merasa bahwa kalian saja yang bayar pajak di jalan itu. Ya jangan begitu, jatuhnya zolim kepada orang lain. Kita tidak tahu orang lain itu urusannya apa gitu. Karena kita sudah jelaskan, kalau kita antar jenazah, urusan kita antar jenazah. Sunnahnya itu menguburkan dengan cepat. Kalau kita antar dari jam 9, jam 10 pagi, selambat-lambatnya jam berapa sih kita sampai di sana, di tempat pekuburan itu masih nutut gitu. Nah kita tidak tahu urusan orang lain itu, apakah dia sedang mengantarkan orang yang sedang sakit atau apa yang sedang buru-buru. Kemudian kita berlaku macam orang yang kita blok jalan segala macam. Wah itu orang meninggal, ya kita tahu itu orang meninggal. Emang orang ada di dalam ambulan itu ada pesta atau apa ya, orang meninggal pasti begitu. Ya kita juga tahu gitu. Ya jangan zolim lah, jangan zolim kepada orang lain. Maksudnya kita mengantarkan jenazah itu, antarkan saja dengan seperti biasanya gitu. Karena tidak mungkin juga orang meninggal di Jakarta kubur di Karawang gitu. Panjang sekali, kubur di dekat-dekat situ saja sudah. Jadi tidak mengganggu orang yang lain juga, begitulah teman-teman ya. Pokoknya intinya saya yakin teman-teman pasti mengerti ini ya. Jadi maksudnya biar kita tidak zolim kepada orang lain. Hal baik itu akan menjadi baik ketika dilakukan dengan cara yang baik. Nah sebaliknya hal baik kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik jadinya tidak baik juga. Contoh, wudhu itu baik. Tapi kalau kalian wudhu sambil siram-siram orang di sebelah, jatuhnya jadinya tidak baik gitu. Jadi hal yang baik lakukan dengan cara yang baik. Sehingga itu menjadi hal yang baik begitu. Jadi mengantar jenazah itu baik, mengiringi jenazah baik. Tapi kemudian jangan zolim di jalanan. Udah itu aja. Itu saja yang dari saya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menghadiri undangan. Nah, menghadiri undangan ini perkara hal-hal yang kemaslahatan ya. Undangannya itu undangan kebaikan, undangan pernikahan, sunatan, syukuran, undangan ujian, seminar, segala macam. Itu kalau kita menghadiri itu baik. Jadi menghadiri undangan itu salah satu nasihat dari Rasulullah SAW untuk kita lakukan. Karena itu akan meningkatkan hubungan silaturahmi dan tolong-menolong antar sesama gitu. Jadi komunitas kita ini, komunitas manusia ini akan menjadi lebih kuat ketika kita saling menghargai dengan menghadiri undangan segala macam. Tapi ingat, undangannya baik ya, bukan undangan pesta narkoba kemudian kalian pakai hadis ini, wah saya harus memenuhi sih ini karena undangan, tapi kan itu pesta narkoba ya, jangan. Hal-hal kebaikan, undangan pesta narkoba jangan ke sana. Undangan minum-minum mabok juga jangan. Jadi undangan yang berbau kebaikan, kemaslahatan. Kemudian yang berikutnya adalah mendoakan orang yang bersin. Karena pada dasarnya bersin itu adalah aktivitas tubuh yang dia mengeluarkan penyakit gitu. Karena ada benda-benda masuk aneh, kemudian tubuh kita merespon dengan bersin sehingga dia keluar gitu. Haji bersin keluar. Nah ketika kita bersin itu sunnahnya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Jadi Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian orang yang mendengar itu
membalas dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan kemudian orang yang mendengar itu membalas juga dengan yahdikumullah wa yuslih balakum, yang artinya semoga Allah memudahkan, memberimu petunjuk dan memudahkan segala urusan-urusanmu. Jadi perkara bersin saja itu ada timbal balik doa yang luar biasa antar sesama gitu. Nah, ini nasihat-nasihat Rasulullah yang 5 perkara hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Masih banyak yang lain, cuman ini hadis ini ada 5 ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memenuhi hak muslim yang lain atas diri kita gitu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita dalam keislaman dan keimanan, teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Selamat berbuka puasa, insyaallah kita jumpa lagi besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.